Persidangan narkoba yang menjerat Ammar Zoni berubah menjadi panggung pengungkapan fakta tersembunyi. Dalam kesaksian orang pertama, Ammar mengaku mengalami intimidasi, kekerasan fisik, dan tekanan sistematis, hingga akhirnya mencabut berita acara pemeriksaan yang dinilai dibuat di bawah paksaan. Di puncak sidang, ia menyebut inisial J sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peredaran narkoba, namun tak pernah tersentuh hukum. Pengakuan ini memicu dugaan bahwa kasus tersebut bukan sekadar perkara pribadi, melainkan persoalan berlapis yang berpotensi berskala nasional, serta mengguncang persepsi publik tentang keadilan yang timpang. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya disebut dengan suara datar, nyaris tanpa jeda emosi. Palu diketuk. Ruang sidang mendadak terasa lebih sempit daripada ukurannya yang sebenarnya. Saya berdiri, menarik napas perlahan, mencoba menjaga tubuh tetap tegak meski dada terasa ditekan sesuatu yang tak kasat mata. Hari ini bukan tentang popularitas. Bukan pula tentang masa lalu sebagai figur publik. Hari ini, saya berdiri sebagai terdakwa dalam perkara narkoba yang telah menyedot perhatian nasional. Setiap pasang mata seolah menimbang siapa saya, bahkan sebelum saya sempat berbicara. Saya menatap lurus ke depan. Hakim memimpin jalannya persidangan dengan suara tegas. Jaksa penuntut umum membuka berkas, sementara penasihat hukum saya duduk di sisi kiri, sesekali menoleh memberi isyarat tenang. Di bangku pengunjung, kamera media sudah siap. Lampu-lampu kecil menyala. Tidak ada sudut gelap untuk bersembunyi. Dalam posisi itu, saya sadar satu hal, apapun yang saya ucapkan hari ini akan tercatat. Bukan hanya dalam berita acara persidangan, tetapi juga dalam ingatan publik. Setiap kalimat dapat mengubah arah perkara, atau justru mengubur saya lebih dalam. Hakim mulai membacakan agenda sidang. Pemeriksaan terdakwa. Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya menghantam langsung ke kesadaran saya. Inilah saatnya saya bicara. Bukan sebagai aktor. Bukan sebagai nama besar. Melainkan sebagai manusia yang mencoba mempertahankan kebenaran versinya sendiri. Saya menyebut identitas dengan suara stabil. Nama lengkap. Umur dalam hitungan kata. Pekerjaan. Alamat. Semua terdengar administratif, tetapi di balik formalitas itu, ada beban yang tak pernah masuk dokumen resmi. Tekanan, ketakutan, dan rasa diperlakukan tidak setara. Sejak awal perkara ini bergulir, narasi di luar ruang sidang telah terbentuk. Saya disebut pelaku. Saya dilabeli bersalah. Publik jarang bertanya bagaimana proses itu berjalan. Tidak banyak yang peduli apa yang terjadi sebelum borgol diklikkan di pergelangan tangan saya. Di ruang sidang ini, saya berniat membuka lapisan yang selama ini tertutup rapi. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan kemarahan. Melainkan dengan kesaksian yang saya yakini sebagai kebenaran. Hakim menatap saya, lalu mempersilakan jaksa memulai pemeriksaan. Saat itu, saya tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Ini bukan sekadar sidang pidana. Ini adalah pertarungan antara versi resmi dan pengalaman yang saya alami sendiri. Saya menegakkan bahu, menyusun kata di kepala, dan bersiap menghadapi hari yang akan menguji sejauh mana keadilan benar-benar bekerja di negeri ini. Saya kembali duduk ketika hakim mempersilakan jaksa melanjutkan pemeriksaan. Kursi terdakwa terasa lebih keras daripada biasanya. Bukan karena bahan kayunya, melainkan karena beban yang menekan punggung saya dari dalam. Ruang sidang kembali dipenuhi suara halaman berkas yang dibalik, ketukan pena di meja, serta bisik-bisik pelan dari bangku pengunjung. Jaksa memulai dengan nada tenang, hampir terdengar netral. Pertanyaan pertama berkisar pada kronologi penangkapan. Saya mendengarkan dengan saksama, memastikan setiap kata yang keluar dari mulut saya tidak melenceng dari fakta. Di ruangan ini, satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi simpul yang mencekik. Saya menjawab perlahan, tertata, tidak berlebihan. Saya menyadari bahwa bahasa saya sedang ditimbang, bukan hanya oleh hakim, tetapi juga oleh publik yang kelak membaca potongan-potongan kalimat di layar gawai mereka.
Setiap jawaban harus berdiri kokoh, tidak emosional, namun juga tidak dingin. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Jaksa mulai menajamkan arah pertanyaan. Tentang barang bukti, tentang komunikasi, tentang relasi dengan orang-orang yang disebut dalam berkas perkara. Nama-nama dilafalkan satu persatu, seolah menjadi rantai yang ingin mengikat saya pada satu kesimpulan tunggal. Saya menarik napas lebih dalam sebelum menjawab. Saya tidak menyangkal keberadaan komunikasi. Saya juga tidak mengelak bahwa saya berada di tempat yang disebutkan. Tetapi saya menolak kesimpulan yang dipaksakan. Dalam setiap jawaban, saya berusaha menempatkan peristiwa sesuai urutan kejadian, tanpa ditarik ke asumsi yang tidak pernah saya akui. Di sela-sela pemeriksaan, saya sempat melirik ke arah penasihat hukum. Ia mencatat sesuatu dengan cepat, lalu mengangguk kecil. Isyarat bahwa saya masih berada di jalur yang benar. Isyarat yang saya butuhkan untuk menjaga fokus. Media tidak berhenti bekerja. Saya bisa merasakan lensa kamera mengikuti setiap gerak tubuh saya. Ketika saya menunduk sebentar untuk menelan ludah, saya tahu itu akan ditafsirkan macam-macam. Ketika saya mengangkat kepala dan menatap lurus, akan ada yang menyebutnya sebagai sikap menantang. Di kursi terdakwa, bahkan ekspresi wajah pun tidak pernah netral. Hakim beberapa kali memotong pertanyaan jaksa, meminta penjelasan diperjelas. Nada suaranya tetap terjaga, namun sorot matanya menyiratkan kehati-hatian. Seolah ia juga sedang memilah mana fakta, mana konstruksi. Saya menjawab lagi, dengan kata-kata yang saya pilih sendiri. Bukan kata yang disodorkan. Bukan kalimat yang diarahkan. Saya sadar, inilah satu-satunya ruang di mana suara saya tidak bisa dipotong oleh opini luar. Ketika jaksa menyinggung proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, dada saya mengeras. Ada jeda singkat sebelum saya menjawab. Hakim memperhatikan. Ruang sidang menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Saya menjelaskan bahwa pemeriksaan berlangsung intens. Bahwa tekanan psikologis nyata terasa. Saya belum menyebut detail apapun. Saya belum membuka lapisan yang paling gelap. Saya masih berada di permukaan, menyampaikan fakta secara umum. Namun saya tahu, pintu itu sudah mulai terbuka. Hakim mencatat. Jaksa mengangguk, entah sebagai tanda memahami atau sekadar formalitas. Di bangku pengunjung, beberapa orang mulai condong ke depan. Ketertarikan mereka meningkat, meski belum tahu kemana arah cerita ini akan bergerak. Saya kembali menatap ke depan. Dalam hati, saya menyadari satu hal penting. Posisi saya di kursi terdakwa bukan sekadar hasil penangkapan, melainkan hasil dari rangkaian keputusan yang tidak semuanya berada dalam kendali saya. Sidang belum mencapai bagian paling panas. Tetapi suhu ruang sudah naik. Saya bisa merasakannya di telapak tangan yang mulai lembab, di tenggorokan yang terasa kering, dan di detak jantung yang berusaha tetap beraturan. Ketika hakim menunda pemeriksaan sejenak untuk mencatat poin-poin penting, saya menunduk. Bukan karena kalah, melainkan karena saya sedang menyiapkan diri. Bab ini belum tentang ledakan. Belum tentang pengungkapan. Ini adalah tahap ketika saya memastikan bahwa setiap kata yang nanti saya ucapkan memiliki pijakan yang kuat. Dan saya tahu, ketika sidang dilanjutkan, saya tidak lagi bisa sekadar menjawab. Saya harus mulai berbicara. Sidang kembali dibuka. Palu diketuk satu kali. Suaranya menggema lebih panjang dari sebelumnya, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang berat akan disampaikan hari ini. Saya kembali berdiri, lalu duduk, mengikuti prosedur yang terasa semakin mekanis. Namun apa yang akan saya ucapkan tidak lagi bersifat rutin. Hakim mempersilakan saya melanjutkan keterangan terkait proses pemeriksaan. Kalimat itu terdengar formal, tetapi bagi saya, itu adalah undangan untuk membuka lapisan yang selama ini saya simpan rapat. Saya menatap lurus ke arah majelis. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Saya mulai dengan suara yang terjaga. Saya jelaskan bahwa pemeriksaan tidak sekadar berupa tanya jawab. Ada tekanan yang hadir secara konstan, merayap, dan sistematis. Bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada pikiran. Tekanan yang tidak pernah dicatat. Tidak pernah dituangkan dalam berita acara. Namun nyata saya rasakan. Ruang sidang berubah hening. Tidak ada suara halaman di balik. Tidak ada bisikan. Kamera-kamera tetap menyala,
Tetapi saya tahu, atensi kini sepenuhnya tertuju pada kata-kata saya. Saya mengatakan bahwa selama pemeriksaan, nada suara aparat sering meninggi. Kalimat-kalimat diarahkan, bukan ditanyakan. Saya tidak diberi cukup ruang untuk menjelaskan versi saya secara utuh. Ketika saya mencoba meluruskan, pembicaraan dipotong. Ketika saya diam sejenak untuk berpikir, itu dianggap sebagai perlawanan. Saya merasakan tekanan psikologis yang intens. Jam demi jam berlalu tanpa jeda yang memadai. Kondisi fisik saya menurun. Konsentrasi melemah. Dalam situasi seperti itu, saya diminta untuk menandatangani dokumen. Diminta menyetujui rangkaian pernyataan yang tidak seluruhnya lahir dari kehendak saya. Hakim menyimak dengan seksama. Sesekali ia mengangguk pelan. Jaksa terlihat mencatat lebih cepat dari sebelumnya. Penasihat hukum saya mencondongkan tubuh, matanya tidak lepas dari saya. Saya melanjutkan. Dengan kalimat yang lebih tegas. Saya menyebut adanya intimidasi. Bukan dalam bentuk ancaman tertulis, melainkan tekanan verbal yang berulang. Saya dibuat merasa tidak memiliki pilihan. Seolah satu-satunya jalan keluar dari ruangan itu adalah dengan mengikuti alur yang sudah disiapkan. Ketika saya menyebut soal kekerasan fisik, napas saya sempat tertahan. Ada jeda yang tidak saya rencanakan. Tenggorokan terasa mengeras. Namun saya memaksa diri untuk melanjutkan. Saya katakan bahwa perlakuan itu tidak tercantum dalam berkas perkara. Tidak ada dokumentasi. Tidak ada saksi yang dicatat. Tetapi tubuh saya mengingatnya dengan jelas. Beberapa pengunjung sidang terdengar menarik napas panjang. Ruang itu seperti kehilangan udara untuk sesaat. Hakim meminta saya memperjelas pernyataan. Saya menjelaskan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam konteks pemeriksaan. Bahwa posisi saya saat itu rentan. Bahwa saya berada di bawah kendali penuh aparat. Tidak ada ruang tawar. Tidak ada mekanisme perlindungan yang terasa hadir. Saya tidak menyebut nama. Belum. Saya masih menyampaikan peristiwa, bukan menunjuk pelaku. Saya sadar, setiap tudingan harus berdiri di atas kehati-hatian. Namun saya juga tidak ingin kebenaran teredam oleh ketakutan. Jaksa mencoba mengarahkan kembali pembicaraan ke substansi perkara. Tentang barang bukti. Tentang peran saya dalam jaringan. Namun saya menjawab dengan nada yang berbeda dari sebelumnya. Lebih mantap. Lebih terkontrol. Saya katakan bahwa tekanan tersebut memengaruhi jalannya pemeriksaan. Bahwa konstruksi perkara tidak lahir dari proses yang setara. Bahwa ada narasi yang dibangun dengan cara menempatkan saya pada posisi paling mudah disalahkan. Ruang sidang kembali sunyi. Kali ini bukan karena kaget, melainkan karena semua orang sedang mencerna implikasi dari pernyataan saya. Saya bisa merasakan perubahan atmosfer. Hakim kini tidak lagi sekadar mendengar, tetapi menimbang. Jaksa terlihat berhati-hati dalam memilih kata. Media, saya yakin, sudah menyiapkan judul dengan huruf besar. Saya menutup keterangan dengan satu kalimat yang saya ucapkan perlahan, namun jelas, bahwa kebenaran perkara ini tidak sesederhana yang tertulis dalam dakwaan. Ketika saya kembali duduk, tangan saya sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena saya tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Apa yang saya buka hari ini akan menuntut kelanjutan. Dan kelanjutan itu akan menyeret satu nama yang selama ini tidak pernah disebut di ruang sidang. Pintu menuju puncak konflik telah terbuka. Dan saya tahu, pada sidang berikutnya, saya harus melangkah masuk sepenuhnya. Palu diketuk 3 kali. Suaranya tidak lagi sekadar penanda dimulainya sidang, melainkan seperti alarm yang membangunkan seluruh ruang persidangan dari kepura-puraan formal. Sejak pagi, saya tahu, hari ini bukan hari biasa. Udara terasa berat, menempel di kulit, membuat napas harus ditarik lebih dalam dari biasanya. Hakim memandang saya lebih lama sebelum berbicara. Tatapannya bukan tatapan administratif. Ada kehati-hatian di sana. Ada antisipasi. Ia mempersilakan saya melanjutkan keterangan dengan nada yang terukur, seolah menyadari bahwa apapun yang akan keluar dari mulut saya berpotensi mengubah arah perkara. Saya berdiri perlahan. Telapak kaki saya menapak lantai ruang sidang yang dingin. Untuk sesaat, saya diam. Bukan karena ragu,
melainkan karena saya sedang memastikan bahwa setiap kata yang akan saya ucapkan lahir dari kesadaran penuh, bukan dari emosi sesaat. Saya memulai dengan kalimat yang tenang. Saya katakan bahwa perkara ini telah disederhanakan secara sistematis. Bahwa saya ditempatkan sebagai wajah dari sebuah kejahatan yang jauh lebih besar daripada diri saya sendiri. Saya sampaikan bahwa selama proses pemeriksaan, ada satu fakta yang terus dihindari, dipinggirkan, bahkan seolah dilindungi oleh keheningan. Ruang sidang mulai sunyi. Tidak ada lagi suara pena. Tidak ada batu kecil dari pengunjung. Semua perhatian tertuju pada saya. Saya mengangkat kepala, menatap langsung ke arah majelis hakim, lalu mengucapkan satu nama. Jaya. Nama itu keluar tanpa getaran, tanpa teriakan. Namun justru karena diucapkan dengan datar, dampaknya terasa menghantam lebih keras. Saya bisa merasakan perubahan suasana secara instan. Seolah udara di ruangan itu berhenti bergerak. Beberapa orang di bangku pengunjung tampak terkejut, sebagian lain saling berpandangan, mencoba memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Saya melanjutkan, tanpa memberi ruang bagi keraguan untuk masuk kembali. Saya katakan bahwa Jaya bukan sekadar nama yang lewat dalam percakapan. Ia adalah sosok yang memiliki kendali. Ia berada pada titik distribusi. Ia memahami alur peredaran. Dan yang terpenting, ia tidak pernah benar-benar disentuh oleh proses hukum yang menjerat saya. Hakim mengangkat tangannya, meminta saya menjelaskan dasar dari pernyataan tersebut. Nada suaranya tetap tenang, namun kini lebih tajam. Saya menyambut permintaan itu dengan kesiapan. Saya jelaskan bahwa pernyataan saya bukan asumsi. Bukan pula cerita yang saya rangkai untuk menyelamatkan diri. Saya menyebut adanya komunikasi yang nyata. Saya menyampaikan bahwa dalam konstruksi perkara ini, peran saya dibesarkan, sementara peran pihak lain dikecilkan hingga nyaris menghilang. Saya tidak berbicara tentang perasaan. Saya berbicara tentang pola. Tentang bagaimana arah pertanyaan selama pemeriksaan selalu kembali kepada saya, sementara nama Jaya seperti tembok yang tidak boleh disentuh. Jaksa terlihat gelisah. Ia membalik beberapa lembar berkas, lalu berhenti. Pena di tangannya tidak bergerak. Saya bisa membaca keganjilan di wajahnya. Ini bukan bagian dari skenario yang disiapkan. Ini bukan jalur aman yang biasa dilalui dalam perkara pidana selebritas. Saya menegaskan bahwa sepanjang proses hukum berjalan, Jaya tidak pernah diproses secara setara. Tidak pernah diperiksa secara terbuka. Tidak pernah dihadirkan untuk menjelaskan perannya. Padahal, menurut saya, dialah simpul utama dari peredaran narkoba yang kini dibebankan kepada saya. Beberapa pengunjung sidang tampak menahan napas. Saya mendengar satu helaan panjang dari barisan belakang. Media, saya yakin, sedang merekam setiap kata dengan kesadaran bahwa ini bukan sekadar pernyataan terdakwa, melainkan tudingan serius terhadap cara kerja penegakan hukum. Hakim kembali meminta ketertiban. Palu diketuk sekali, lalu diletakkan. Ia meminta saya menyampaikan pernyataan dengan bahasa yang jelas dan dapat dicatat. Saya mengulang inti keterangan saya, kali ini dengan struktur yang lebih tegas. Bahwa saya merasa dijadikan kambing hitam. Bahwa perkara ini diarahkan untuk menciptakan kesimpulan cepat. Bahwa publik disuguhi satu sosok untuk disalahkan, sementara aktor utama tetap berada di luar bingkai. Saya akui, menyebut nama itu bukan keputusan mudah. Saya menyadari risikonya. Saya tahu, setelah ini, tekanan tidak akan berkurang. Tetapi saya juga menyadari bahwa diam berarti berkompromi dengan ketimpangan. Dan saya menolak menjadi bagian dari kompromi itu. Hakim menyatakan bahwa keterangan saya akan dicatat secara resmi dalam persidangan. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi saya, itu adalah pengakuan bahwa apa yang saya sampaikan tidak bisa lagi diabaikan atau diputarbalikkan begitu saja. Ketika saya kembali duduk, tubuh saya terasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan kelelahan setelah memikul beban yang terlalu lama disimpan sendirian. Namun di balik kelelahan itu, ada rasa lega yang tidak bisa saya sangkal. Ruang sidang masih hening. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada reaksi berlebihan. Tetapi saya tahu, sejak nama itu diucapkan, perkara ini telah berubah secara fundamental. Fokus tidak lagi sepenuhnya berada pada saya. Pertanyaan-pertanyaan baru telah lahir.
Dan pertanyaan itu tidak bisa lagi ditutup dengan prosedur semata. Di hadapan majelis hakim, di bawah sorotan publik, saya telah mengatakan apa yang selama ini disembunyikan. Dan sejak detik itu, saya sadar, ini bukan lagi hanya soal vonis, melainkan soal keberanian menantang ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan berdiri tegak. Sidang ditutup dengan ketukan palu yang terdengar lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena tenaga hakim bertambah, melainkan karena makna yang kini menempel pada suara itu. Saya tetap duduk beberapa detik setelah semua orang berdiri. Tubuh saya terasa kaku, seolah belum sepenuhnya kembali dari ruang pengakuan yang baru saja saya buka di hadapan publik. Hakim menyatakan persidangan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada putusan. Namun jelas, perkara ini tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Saya bisa melihatnya dari cara jaksa mengemas berkas. Dari raut penasihat hukum saya yang lebih serius. Dari sorot mata wartawan yang tidak lagi sekadar memburu sensasi, melainkan mencari makna. Saya berdiri perlahan. Borgol tidak terpasang di tangan saya, tetapi tekanan itu tetap ada, tak terlihat, namun terasa menekan dari segala arah. Saya melangkah keluar ruang sidang dengan langkah yang dijaga tetap tenang. Kamera mengikuti. Mikrofon diarahkan. Pertanyaan berlapis menunggu di ambang pintu. Saya tidak menjawab apapun. Bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena semua yang perlu saya sampaikan telah saya ucapkan di ruang yang semestinya. Di hadapan hakim. Di bawah sumpah. Di dalam mekanisme hukum yang seharusnya menjunjung kebenaran, bukan hanya kecepatan. Di lorong pengadilan, suara langkah kaki bergema panjang. Saya berjalan diapit petugas. Wajah-wajah di sekitar saya beragam. Ada yang memandang dengan iba. Ada yang penuh curiga. Ada pula yang tampak mulai ragu terhadap kesimpulan yang selama ini mereka yakini. Saya menyadari, pernyataan saya di persidangan telah menciptakan riak yang tidak kecil. Nama yang saya ucapkan telah memaksa banyak pihak untuk bertanya ulang. Tentang bagaimana perkara ini disusun. Tentang mengapa satu pihak diproses cepat, sementara pihak lain nyaris tak tersentuh. Di luar gedung pengadilan, berita bergerak lebih cepat daripada langkah saya. Judul-judul mulai muncul. Analisis bermunculan. Opini publik terbelah. Ada yang menilai saya berani. Ada pula yang menyebut saya sedang mencari celah untuk menyelamatkan diri. Saya tidak bisa mengendalikan itu. Dan saya tidak berniat melakukannya. Yang bisa saya kendalikan hanyalah kejujuran atas apa yang saya alami. Tekanan yang saya rasakan. Proses yang saya jalani. Dan keyakinan bahwa hukum seharusnya bekerja secara setara, tidak memilih wajah yang paling mudah disalahkan. Hari itu, saya kembali ke tempat penahanan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kelelahan yang menumpuk. Ada kecemasan yang belum pergi. Namun juga ada ketenangan kecil yang muncul karena saya tahu, saya tidak lagi memendam apa yang selama ini menggerogoti pikiran. Saya duduk sendirian. Tanpa sorotan. Tanpa mikrofon. Di ruang yang sunyi, saya merenungkan posisi saya kini. Di satu sisi, saya masih terdakwa dalam perkara serius yang dapat menentukan masa depan saya. Di sisi lain, saya telah meletakkan satu kebenaran di hadapan sistem yang selama ini berjalan tanpa banyak pertanyaan. Saya tidak tahu bagaimana akhir dari perkara ini. Saya tidak tahu apakah nama yang saya sebut akan benar-benar ditelusuri. Saya tidak tahu apakah keberanian saya akan dibalas dengan keadilan atau justru tekanan yang lebih besar. Namun satu hal saya pahami dengan jernih, diam tidak akan membawa saya kemanapun. Diam hanya akan mengukuhkan narasi yang sudah dibangun tanpa memberi ruang bagi fakta lain untuk bernapas. Perkara ini telah berubah. Tidak lagi sesederhana dakwaan dan bantahan. Ia kini menjadi cermin tentang bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan kekuasaan, jaringan, dan kepentingan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Sebagai terdakwa, saya tentu berharap pada keadilan. Namun sebagai warga negara, saya berharap lebih dari itu. Saya berharap perkara ini mendorong keberanian untuk menelusuri sampai ke akar. Untuk tidak berhenti pada nama yang paling mudah dikenal publik. Untuk tidak mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Ketika malam tiba dan pintu sel tertutup, saya menarik napas panjang. Saya sadar, perjalanan ini belum selesai.
Vonis belum dijatuhkan. Jawaban belum lengkap. Tetapi setidaknya, satu hal telah terjadi. Kebenaran tidak lagi sepenuhnya sunyi. Dan di tengah ketidakpastian yang masih membentang, saya memilih untuk berdiri pada satu keyakinan sederhana, bahwa keadilan mungkin lambat, mungkin berliku, tetapi ia tidak boleh berhenti dicari, bahkan ketika pencarinya harus membayar dengan reputasi, kebebasan, dan ketenangan hidupnya sendiri. Itulah posisi saya hari ini. Di antara vonis yang belum datang dan kebenaran yang sudah saya ucapkan. Kelanjutan hari-hari setelah persidangan itu berjalan dalam ritme yang lebih pelan, tetapi justru terasa lebih berat. Setiap jam seolah bergerak dengan beban tambahan. Saya menyadari, setelah nama itu diucapkan di ruang sidang, tidak ada lagi ruang netral. Semua menjadi sikap. Semua menjadi posisi. Saya mengikuti perkembangan dari balik keterbatasan. Potongan berita sampai kepada saya melalui percakapan singkat, melalui raut wajah orang-orang yang bertemu, melalui perubahan cara mereka memandang. Saya melihat bagaimana satu pernyataan di ruang sidang mampu mengguncang keyakinan yang selama ini diterima begitu saja. Sebagian pihak mulai bertanya dengan suara lantang. Mengapa satu nama tidak pernah muncul dalam dakwaan? Mengapa alur peredaran terlihat timpang? Mengapa proses hukum terasa berhenti pada satu titik, seolah takut melangkah lebih jauh? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari saya semata. Ia kini hidup di ruang publik. Namun bersamaan dengan itu, tekanan juga bergerak. Tidak selalu dalam bentuk ancaman langsung. Kadang hadir sebagai keheningan. Kadang sebagai sikap dingin. Kadang sebagai upaya meredam makna dari apa yang saya sampaikan. Saya belajar bahwa setelah berbicara, seseorang tidak serta-merta dibungkam. Ia seringkali dilelahkan. Saya tetap menjalani prosedur hukum sebagaimana mestinya. Menghadiri agenda. Menjawab panggilan. Menyampaikan keterangan tambahan ketika diminta. Tidak ada perubahan sikap dari saya. Saya tidak mengubah cerita. Saya tidak menarik pernyataan. Konsistensi menjadi satu-satunya pegangan. Dalam keheningan malam, saya sering berpikir tentang makna keadilan. Bukan dalam definisi besar yang tertulis di buku, melainkan dalam praktik yang menyentuh manusia. Tentang bagaimana hukum seharusnya melindungi yang rentan, bukan hanya mengamankan yang kuat. Tentang bagaimana kebenaran seringkali membutuhkan keberanian lebih besar daripada kebohongan. Saya tidak menempatkan diri sebagai pahlawan. Saya hanya seseorang yang menolak untuk terus memikul beban yang bukan sepenuhnya miliknya. Saya berbicara karena saya merasa sistem telah berjalan dengan cara yang tidak seimbang. Dan ketika ketidakseimbangan dibiarkan, ia akan menjadi pola. Perkara ini, saya yakini, tidak lagi berdiri sebagai kasus personal. Ia telah menjadi ujian bagi transparansi. Ujian bagi keberanian institusi. Ujian bagi kesediaan negara untuk melihat dirinya sendiri tanpa filter. Saya tidak tahu apakah semua ini akan berakhir sesuai harapan. Saya tidak tahu apakah keadilan akan datang dengan wajah yang ramah. Tetapi saya tahu, jika tidak ada yang memulai, maka tidak akan ada perubahan apapun. Hari demi hari berlalu. Sidang akan berlanjut. Putusan akan datang. Apapun hasilnya, saya telah memilih posisi saya. Saya berdiri pada kesaksian yang saya yakini benar. Saya menanggung konsekuensinya dengan kepala tegak. Di titik ini, saya menyadari satu hal yang paling jujur, kebenaran tidak selalu membebaskan secara langsung. Kadang ia justru mempersempit ruang gerak. Tetapi tanpa kebenaran, kebebasan hanya ilusi. Maka saya menutup bab ini dengan kesadaran penuh. Bahwa apa yang saya ucapkan di ruang sidang akan terus hidup, diuji, diperdebatkan, dan mungkin dilawan. Namun ia tidak akan kembali menjadi sunyi. Dan selama suara itu masih bergema, saya percaya, keadilan, sekalipun tertatih, akan terus mencari jalannya sendiri. Hari sidang lanjutan akhirnya tiba. Tidak ada sorau. Tidak ada gegap gempita. Namun justru dalam kesenyapan itulah saya merasakan bobot perkara ini mencapai titik paling jujur. Ruang persidangan kembali dipenuhi wajah-wajah yang sama, tetapi atmosfernya berbeda. Ada kehati-hatian yang lebih kentara. Ada jarak yang lebih terjaga dalam setiap kata. Saya duduk di kursi terdakwa dengan kesadaran penuh bahwa perkara ini telah melampaui batas personal.
Apa yang semula diposisikan sebagai kasus pidana seorang selebritas, kini berubah menjadi pertanyaan besar tentang bagaimana hukum dijalankan dan kepada siapa ia benar-benar berpihak. Hakim membuka sidang dengan suara tenang. Jaksa menyampaikan tanggapan atas keterangan saya sebelumnya. Bahasanya rapi, strukturnya formal. Namun saya menangkap satu hal yang tidak bisa disembunyikan, kehati-hatian berlebih. Tidak ada lagi nada tergesa. Tidak ada lagi kesan yakin sepihak. Setiap kalimat seperti ditimbang ulang sebelum diucapkan. Saya diminta kembali menegaskan keterangan. Saya mengangguk. Tidak ada yang berubah dari pernyataan saya. Tidak ada yang saya tarik. Tidak ada yang saya lunakkan. Saya ulangi inti kesaksian dengan kalimat yang lebih jernih. Tentang tekanan. Tentang intimidasi. Tentang konstruksi perkara yang tidak seimbang. Dan tentang satu nama yang telah mengubah arah sidang. Ruang persidangan tidak bereaksi berlebihan. Tidak ada desahan kaget seperti sebelumnya. Namun justru itu yang menandakan sesuatu telah bergeser. Ketika keheningan tidak lagi lahir dari keterkejutan, melainkan dari pertimbangan, maka perkara ini telah masuk wilayah yang lebih serius. Hakim mencatat. Jaksa mencatat. Semua mencatat. Saya sadar, hukum bekerja dengan waktu yang tidak selalu sejalan dengan harapan. Ia bergerak lambat, berlapis, dan seringkali menyisakan frustrasi. Tetapi saya juga sadar, hukum hanya bisa bergerak sejauh kebenaran diizinkan untuk muncul ke permukaan. Hari itu, sidang ditutup tanpa putusan. Tidak ada kepastian yang saya bawa pulang. Namun saya membawa sesuatu yang lain, keyakinan bahwa kebenaran yang telah diucapkan tidak bisa begitu saja dihapus. Di luar ruang sidang, dunia terus bergerak. Analisis hukum bermunculan. Pernyataan pakar dikutip. Publik mulai melihat perkara ini dari sudut yang berbeda. Tidak lagi hitam dan putih. Tidak lagi sekadar siapa ditangkap dan siapa dipenjara. Saya mengikuti semuanya dari jarak tertentu. Tidak larut. Tidak pula menghindar. Saya tahu, suara saya kini bukan satu-satunya. Pertanyaan telah berkembang. Dan ketika pertanyaan berkembang, jawaban tidak bisa lagi dikunci rapat. Dalam kesendirian, saya merenungkan posisi saya sebagai manusia di hadapan sistem. Saya bukan sempurna. Saya tidak menyangkal kesalahan. Namun saya menolak ketidakadilan yang menutup mata terhadap peran pihak lain. Saya menolak cara kerja yang memilih jalan paling mudah, bukan yang paling benar. Perkara ini mengajarkan saya satu hal yang pahit namun penting. Kebenaran seringkali baru mendapat ruang ketika seseorang bersedia membayar mahal untuk mengatakannya. Dan harga itu tidak selalu berupa hukuman fisik, melainkan reputasi, ketenangan, dan masa depan yang menggantung. Saya tidak tahu bagaimana sejarah akan mencatat nama saya kelak. Saya tidak tahu apakah kesaksian saya akan menjadi titik balik atau sekadar catatan kaki. Tetapi saya tahu, saya telah memilih untuk tidak berdiam diri. Dan dalam sistem hukum yang seringkali sibuk menjaga wajahnya sendiri, keberanian untuk bicara, meskipun terlambat, tetap memiliki arti. Sidang ini mungkin akan berakhir dengan putusan. Tetapi maknanya tidak berhenti di sana. Ia akan terus hidup dalam pertanyaan publik, dalam diskusi hukum, dan dalam ingatan tentang bagaimana satu perkara membuka tabir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Saya menutup bab ini dengan satu kesadaran yang tidak lagi goyah, keadilan bukan hadiah yang datang dengan sendirinya. Ia harus dituntut. Ia harus dijaga. Dan kadang, ia harus diperjuangkan oleh mereka yang justru paling rentan untuk kehilangannya. Di titik ini, saya berdiri bukan hanya sebagai terdakwa, tetapi sebagai saksi dari sebuah proses yang menuntut kejujuran lebih dari sekadar kepatuhan prosedural. Dan selama kebenaran masih diberi ruang untuk berbicara, saya percaya, hukum, sekalipun tertatih, tidak sepenuhnya kehilangan arah.